Terima kasih. Mantap, Mohon Bu. izin Bapak dan Ibu, sesaat lagi kegiatan pengembara akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati, perangkat biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Kepala Balitbangda, Bapedalitbang, Bapeda Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, narasumber dan moderator, serta Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia, pada hari ini, Rabu 5 Juni 2024, kita dapat hadir dalam kegiatan pengembara, penelitian dan pengembangan Jawa Barat Juara Seri ke-11 di tahun 2024. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas tema yang berjudul Inovasi untuk Mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan. Acara dimulai dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi duduk siap. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yang kami hormati Ibu Dr. Erlina Dalisa Putra, SPTMT. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Sampurasun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah dan biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala Bapeda, Balitbangda, Bapelitbangda Kabupaten Kota Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang se-Kabupaten Kota di Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati narasumber Miftah Priyanto STMM, Perekayasa Ahli Muda Direktorat Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia. Selamat datang di acara webinar pengembara dengan tema inovasi untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan.
Mohon maaf Ibu Kepala Badan yang sekiranya harus membuka acara ini, beliau berhalangan hadir karena ada kunjungan ya, bertepatan dengan kunjungan Pak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat ke wilayah Kawaluyaan. Jadi di sini di Kawaluyaan ini ada kantor Bapusibda, kemudian juga ada Dinas Lingkungan Hidup, DKPP, dan Dinas Perkim, serta kita ya BP2D. Jadi sekarang ada rapat ya dengan Pak Sekda. Bapak Ibu yang berbahagia, BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai institusi kelitbangan di daerah senantiasa berkomitmen untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasiskan riset dan inovasi melalui penyediaan rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian dan penelitian serta kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi. Untuk mewujudkan peran tersebut, salah satunya BP2D menyelenggarakan webinar pengembara yang diadakan minimal 2 kali dalam sebulan. Nah, biasanya bertepatan dengan hari Rabu. Pengembara atau penelitian dan pengembangan Jawa Barat Juara adalah salah satu upaya untuk menyebarluaskan atau diseminasi hasil penelitian, kajian, dan inovasi. Apa gunanya kita melakukan penelitian dan kajian yang sangat bagus, sangat sistematis, menghasilkan temuan yang luar biasa, namun ternyata tidak ada masyarakat yang mengetahui hasil penemuan yang telah kita lakukan ataupun kajian yang telah kita lakukan. Atas dasar inilah diseminasi penelitian, kajian, dan inovasi menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelenggarakan hunian yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan sosial ataupun perumahan dan pemukiman yang layak dan berkelanjutan. Dalam perjalanan mewujudkan perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi di lapangan, yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang mengakibatkan pertumbuhan kawasan pemukiman informal ataupun kumuh. Dan kemudian yang kedua, adanya keterbatasan lahan yang menyebabkan harga tanah dan properti melambung tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar penduduk. Kemudian yang ketiga, adanya kualitas infrastruktur yang kurang memadai, sehingga memperburuk kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dan kemudian juga adanya krisis lingkungan, perumahan yang tidak berkelanjutan, dan pembangunan yang tidak terencana sering mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, maupun polusi. Yang kelima, adanya keterbatasan akses pada perumahan layak, yaitu program-program perumahan rakyat ini seringkali kita belum mencapai target ataupun mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Dan kemudian juga permasalahan legalitas dan kepemilikan tanah. Legalitas tanah yang tidak jelas juga menghambat terhadap pengembangan kawasan secara resmi dan tertib. Kemudian juga adanya kemacetan dan transportasi, di mana pemukiman yang berkembang tanpa perencanaan transportasi yang memadai sering menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Kemudian juga adanya keterbatasan anggaran pemerintah yang menyebabkan banyak sekali proyek perumahan berkelanjutan tertunda atau tidak terlaksana dengan baik. Dan tingginya harga properti yang diperparah oleh adanya spekulasi tanah dan pembangunan perumahan mewah yang tidak seimbang dengan kebutuhan perumahan rakyat. Dan yang terakhir adanya kurang partisipasi dari masyarakat, sehingga solusi yang diambil sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Untuk menangani permasalahan tersebut, inovasi menjadi salah satu kunci, menjadi kunci utama bahkan dalam mendesain teknologi dan kebijakan perumahan sangat diperlukan untuk menciptakan perumahan yang pemukiman yang dapat bertahan lama, hemat energi, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan serta masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kegiatan pengembara
Dengan tema mewujudkan perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk mengatasi tantangan serius yang dihadapi oleh Jawa Barat terkait perumahan dan pemukiman. Acara ini menjadi komitmen bagi kita semua untuk mendiskusikan berbagai strategi dan inisiatif yang dapat diterapkan untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang berkelanjutan melalui pertukaran gagasan dan pengalaman. Dan saya yakin kita dapat menemukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, dan kami berharap acara ini akan memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk menumbuhkan inisiatif-inisiatif di dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, berkelanjutan di seluruh Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada semua warga Jawa Barat untuk meningkatkan semangat kolaborasi dan komitmen untuk inovasi, dan mari kita secara bersama-sama mengambil langkah nyata untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini bisa mendapatkan limpahan berkah dan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan jalan yang tepat bagi kita untuk mencapai Jawa Barat yang lebih baik lagi. Demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erlina atas sambutan yang disampaikan. Baik, Ibu hadir berbahagia. Sebelum kita lakukan kegiatan pengembara, kita lakukan sesi foto bersama untuk memberikan kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera. Baik, kita akan lakukan pose formal yang akan ditahan selama 7 detik. Mangga, Pak Ibu silahkan mengambil posisinya dan senyum terima. Saya akan mulai menghitung sekarang. 7, 6, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi paparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak Hendra Hirawan, STM, sebagai moderator. Sebelum saya menyerahkan ke moderator, mohon izin untuk saya baca terlebih dahulu singkatnya. Mbak Hendra Hirawan, STMT, saat ini bekerja di BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai peneliti ahli muda dan bidang kepakaran teknik transportasi jalan. Pak Hendra merupakan lulusan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sistem Infrastruktur dan Transportasi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012. Sebelumnya menempuh pendidikan sarjana teknik sipil di perguruan tinggi yang Bapak Hendra aktif menerbitkan karya tulis di bidang kepakarannya, namun mohon izin saya hanya akan membacakan beberapa karya beliau yang terbaru, di antaranya pada tahun 2022 dengan judul Quality and Assessment of Pedestrian Facility in Central District in Capital City of Asia. Aplikasikan Transport Research in Disciplinary Perspective. Lalu masih yang sama dengan judul Effect of Lights Count Timer and Cycle Lane as an Approach to the Red Box Cycle in Bali Island, dipublikasikan pada jurnal MDPI Infrastructures. Lalu selanjutnya dengan judul Criteria for the Development and Evaluation of the Implementation of a Sustainable Pedestrian Bridge, dipublikasikan Science and Technology Research Symposium atau RES pada tahun 2022. Selain meneliti, Mbak Hendra juga pengalaman menjadi narasumber sejak tahun 2015. Mohon izin hanya akan membaca beberapa saja. Di antaranya yaitu pada diseminasi teknologi ECO yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR pada tahun 2011. Lalu sebelumnya tahun 2018 pada kegiatan manajemen kegiatan penerapan model penataan kawasan lingkungan binaan itu berbasis kearifan lokal di Morotal, diselenggarakan oleh Satja Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah Makassar. Baik, dan Ibu demi
review singkat kita pada hari ini. Selanjutnya kegiatan dipandu oleh moderator kita. Yang kami hormati Bapak Hendra Hendrawan STMT, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya ucapkan selamat datang di kegiatan pada hari ini. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan baca kurikulum untuk materi hari ini, yaitu nama Miftah Priyatya STM. Beliau sekarang jabatannya sebagai Perikasa Ali Muda. Sudah banyak sekali beliau akan bacakan mungkin sebagai ya. Pertama, beliau adalah Ketua Tim Peralatan Infrastruktur Perumahan 2000 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Cipta Karya Subdit Teknologi Peralatan Infrastruktur Cipta Karya tahun 2002 sampai 2023. Untuk pendidikan formal, beliau lulusan Institut Teknologi Bandung, S1-nya Teknik Sipil, Pengutamaan Manajemen Konstruksi, dan S2-nya Manajemen Bisnis ya, MBA Teknologi Institut Teknologi Bandung. Beliau banyak saya bacakan salah satunya, itu beliau pernah menjadi Project Control Tripata, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kadip Pengembangan Usaha Pusat Bisnis Institut Teknologi Bandung. Beliau sudah biasa di pelatihan balai di Kementerian PUPR untuk materi inovasi di bidang perumahan dan perumahan. Sudah banyak menghasilkan tulis, salah satunya saya baca itu terkait enterprise berbasis inovasi dari kampus dalam kerangka entrepreneurial economic development, di mana diterbitkan di Pusat Inkubator Bisnis Institut Teknologi Bandung. Baik, untuk mempersingkat jalannya kegiatan ini, saya langsung persilakan kepada Pak Miftah untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Saya ucapkan salam bagi semuanya, Bapak Ibu, pimpinan di Pemprov Jabar, dan juga peserta dari dinas di Jawa Barat, dan ini juga ada dari sampai Bulukumba ya, Sulawesi ya. Dan saya pernah juga penugasan di Makassar ya. Selamat ikut menghadiri ya pertemuan ini, dan tentunya juga semoga kita bisa diskusi bersama-sama gitu ya. Jadi barangkali tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Indra beberapa CV saya, tapi juga akan coba saya sampaikan juga beberapa hal ya yang menarik juga gitu ya. Dan alhamdulillah ini sangat match juga dengan apa yang disampaikan Pak Indra terkait dengan inovasi ya, inovasi kemudian terkait dengan sustainability ya. Nah ini bagaimana proses tersebut gitu ya. Karena sebelum di posisi sekarang ya, saya di Bina Teknik Permukiman dan Perumahan itu sebagai reorganisasi dari Kementerian PUPR sendiri yang sebelumnya Pusat Litbang Permukiman dan Perumahan. Jadi dari Puskim kemudian ke Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Tapi sebelum itu juga saya pernah punya pengalaman juga untuk mendampingi entrepreneurship dari kampus ya, yang berbasis inovasi yang nanti akan dikembangkan menjadi suatu startup bisnis yang diwadahi waktu itu oleh Pusat Inkubator Bisnis di ITB, dan sekarang namanya kalau nggak salah Lembaga Pengembangan Inovasi ya, Lembaga Pengembangan Inovasi di Ganesha 15 itu. Dan ini jadi satu hal yang menarik, termasuk juga saya pernah ngajar di sekolah bisnis di Prasetya Mulia terkait membuat program hatchery di S1 ya, di mana itu sebagian mengadop beberapa dari Wharton Business School ya. Itu jadi menarik ya. Jadi ini beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan inovasi, ya, inovasi tentunya di bidang pemukiman perumahan ya, yang untuk ini kan bagaimana sustainability tersebut ya. Baik, saya sampaikan presentasi. Jadi poin pertama ini ada inovasi, pengertiannya, kemudian selanjutnya ada inovasi permukiman dan perumahan. Nah, ini bisa kita tarik nanti bagaimana hal-hal yang perlu
kita cermati bersama dan diskusikan ya. Nah ini kedengaran ya, maaf ininya suaranya kedengaran Bapak Ibu ya? Terdengar Pak Miftah. Kedengaran ya? Ini adalah saya ngambil dari Undang-Undang Sisnas 2019, tapi mungkin ada perubahan-perubahan nanti bisa dilihat dan dilihat kembali ya. Ini ada teknologi, kemudian inovasi dan difusi ya. Teknologi, metode penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Nah ini ada teknologi, kemudian ada inovasi. Nah ini sangat berkaitan sekali ya, inovasi dan teknologi. Kemudian inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial. Ya. Juga memanfaat ekonomi, sosial, dan juga secara overall ya kita bisa lihat bahwa kemanfaatan itu juga tentunya tadi disambungkan dengan keberlanjutan itu yang jadi tantangan kita semua. Ini ada kalau di bidang Litbang ini ada difusi ya. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan atau promosi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya. Jadi ini ada difusi ya, difusi untuk menyebarluaskan informasi promosi. Nah ini kemarin saya pernah diundang sama Pak Indra juga di Pekan Inovasi Jawa Barat ya Pak ya. Nah di situ ada informasi ya penyebaran inovasi-inovasi yang nanti akan di screening ya, di screening dan dilombakan, kemudian tentunya hasilnya itu diterapkan dan tentunya bagaimana proses-proses itu bisa berlanjut ya sampai sustain istilahnya ya, terus menerus ya. Itu barangkali. Nah, ini secara teori aja bagaimana faktor pendorong inovasi ya itu dibangkitkan ya. Jadi kita kalau misalnya saya pernah dengar ya istilah inovasi atau mati. Nah, di dalam hidup ini kalau kita nggak bergerak ya kita akan mati. Inovasi ada ide-ide kreatif yang diwujudkan secara nyata ya, jadi inovasi ya, jadi akan terus berlanjut ya untuk bergerak memenuhi sesuatu yang lebih baik. Nah, ada beberapa hal ini saya ngambil dari beberapa slide dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi memenuhi kebutuhan atau keinginan, yaitu kebutuhan dan keinginan yang merupakan pemicu awal terciptanya teknologi, kemudian menyelesaikan masalah. Ya. Justru masalah ini ada sumber inspirasi ya, bukan kita masalah langsung pusing berhenti di situ atau malah menghindar. Nah ini tantangan ya. Justru masalah ini adalah sumber inspirasi. Nah, ini yang menarik nih. Kemudian yang ketiga meningkatkan daya saing. Nah, agar tetap unggul dalam persaingan, maka siapapun harus terus berinovasi. Inovasi atau mati, tadi saya sampaikan tadi. Dan menciptakan peluang, inovasi baru akan menciptakan peluang baru, pasar baru, dan keuntungan baru. Nah, ini poin-poin ini ya, yang tentunya sebagai parameter-parameter bagaimana itu bisa menjadi sustain, gitu kan ya. Nah, itu yang menarik. Kemudian adaptasi, bahwa kecerdasan dapat diukur dengan kemampuannya dalam beradaptasi. Artinya sistem-sistem itu juga mau beradaptasi ya dengan zaman ya. Kemudian memasuki era globalisasi di mana memasuki dunia luas, memasarkan produk ke seluruh dunia. Jadi ini yang kita melihat bahwa inovasi itu membuka sekat-sekat ya, out of the box. Jadi akan berlanjut ke lebih yang sekat-sekat yang lokal menjadi lebih luas. Kemudian mengikuti dinamika zaman, tidak dapat menunda masa depan, tapi terus sekarang dan nanti juga akan berlanjut ya. Kemudian menjaga kepuasan pelanggan. Nah ini pelanggan adalah puas. Nah itu jadi menarik. Jadi kalau kita ke nasi Padang itu ada peribahasa itu, kalau misalnya puas sampaikan ke yang lain, informasikan. Tapi kalau tidak puas, sampaikan ke kami. Nah, itu semboyan dari kalau kita sering makan di warung Padang. Ini menarik. Nah, ini ada sejumlah teori ya tentang model linear terkait dengan bagaimana teknologi push dan demand push. Ini sebagai dasar-dasar knowledge kita untuk mengetahui proses-proses terkait dengan inovasi atau
ide-ide itu bisa kita lakukan, kita push ke pasar ya. Mulai dari sains dasar, kemudian pengembangan teknologi, manufaktur, pemasaran, dan penjualan. Nah, pada awal zaman dahulu, zaman bahla ya, zaman kuno, itu kebanyakan yang ini, yang teknologi push ini. Jadi ada sains, ada pengembangan teknologi, kemudian difabrikasi, dipasarkan, dan penjualan. Nah, itu yakin pasti laku. Nah, itu teknologi push. Jadi kita langsung jebret ke pasar, yakin. Kemudian demand pool kita harus melihat ada kebutuhan konsumen. Nah, kita kalau di bidang industrial engineering itu ada perspektif bagaimana menilai tingkat kepuasan konsumen, kemudian untuk menerjemahkan ke dalam suatu produk, kemudian merisetnya kembali, kemudian mengembangkan jadi pabrikasi dan menjual. Nah, ini adalah demand pool. Nah, terus yang terakhir ini adalah model interaktif ya. Model interaktif di mana mulai dari pengembangan gagasan, pembuatan prototipe, manufaktur, fabrikasi, pemasaran dan penjualan, sampai ke terakhir ke tahap pasar, itu matching selalu dikomunikasikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Nah, ini ada istilahnya diskusi intens yang terus-menerus bagaimana pasar itu mencerna perkembangan kita jadikan masukan untuk kemudian kita evaluasi terus-menerus. Kalau di manajemen ada konsep PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Nah, itu berjalan terus. Nah, ini mirip seperti ini. Lanjut terus masukan-masukan, tidak murni dari kebutuhan konsumen, juga tidak dari teknologi push juga gitu. Tapi dua-duanya beriringan sejalan gitu. Jadi ini model-model interaktif yang sering diadopsi. Ada istilah concurrent engineering. Jadi mana antar engineering kalau di manufaktur itu sering berkomunikasi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, itu mencerminkan bagaimana produk-produk itu harus lihat kondisi-kondisi antara pasar dan kemudian kemampuan produksi dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang rasional untuk dimasukkan ke dalam pengembangan prototipe sampai ke pasar. Ini adalah model interaktif. Kemudian lanjut. Nah, ini ada gambaran tentang jenis-jenis inovasi, produk atau proses. Nah, jadi kita juga melihat inovasi itu tidak hanya produk, tapi proses. Ya, misalnya kalau produk jelas ya kita sudah tahu. Ya handphone itu contoh dari inovasi yang produk ya. Kemudian proses itu bagaimana inovasi itu dilakukan, misalnya stepping by step. Misalnya RAM-nya meningkat dan lain sebagainya, itu adalah prosesnya. Kemudian juga termasuk juga ini memotong rantai birokrasi, itu juga adalah proses inovasi di dalam sendiri, di dalam perusahaan yang memproduksi handphone ya, atau kalau konstruksi di perusahaannya, kalau misalnya lab ya, misalnya proses perizinan, proses birokrasi, misalnya kita bisa langsung melihat proses ajuan untuk kita lakukan uji coba itu sampai tahap mana. Nah, itu juga sebagai inovasi juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, incremental vs radikal. Bagaimana inovasi ini diperkenalkan. Nah, incremental itu bertahap atau secara radikal. Jadi ada step by step atau yang keseluruhan mengubah sesuatu. Ya. Nah, ini termasuk juga kalau misalnya inovasi yang membalikkan langsung ya, termasuk nih handphone ya. Handphone ini kan sebenarnya termasuk yang radikal ya kan. Di situ ada touch untuk keyboard ya. Kalau dulu kan terpisah. Sekarang sudah jadi satu. Termasuk juga di laptop ya. Ada mesin ketiknya, ada kemudian main WA. Itu sudah radikal ya, sudah radikal. Gitu. Nah, kemudian arsitektur vs komponen. Nah, arsitektur itu secara keseluruhan ya, kalau komponen per unit ya. Ini merombaknya secara keseluruhan atau per komponen ya. Misalnya saya contoh lagi mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi itu kan secara keseluruhan ya, secara fotokopi, tapi apakah
per komponennya meningkat. Misalnya yang hanya bisa difungsikan untuk kopi berapa lembar saja gitu kan. Nah, itu ada bagaimana komponen-komponennya disusun sehingga mendukung sistem keseluruhan atau secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, kompetensi. Meningkatkan vs menyudahi. Nah, ini meningkatkan vs menyudahi ini contohnya ya misalnya ada kompetensi-kompetensi yang hilang sejak ada inovasi ya. Misalnya kalau dulu ada juru potret jalanan ya, contohnya ya, juru potret jalanan itu sekarang udah nggak ada lagi. Oh, kita ini diketahuin. Mungkin juga ada kompetensi-kompetensi yang apa namanya foto-foto yang juga nggak ada gitu ya. Tapi ada juga yang fotografi tetap ada, fotografi tetap ada. Tapi ada juga yang tidak ada. Juga ada yang menyudahi termasuk juga koran ya, koran kertas, kemudian sekarang jadi basis web. Nah, itu ada ya meningkatkan dan menyudahi ini kompetensi-kompetensi ini yang terpaksa harus minggir juga ini terpaksa ini. Kemudian disruptive vs sustaining, jadi menghilangkan pasar yang lama, mengganti pasar yang baru, atau tetap mempertahankan pasar yang lama. Nah, ini berkaitan dengan pasar, jadi ada ceruk-ceruk pasar yang khusus untuk ada yang baru ya, misalnya termasuk ini apa namanya misalnya kita baca bacaan ini ya, bacaan koran dan sebagainya ini jadi merubah ceruk pasar ya. Orang-orang sibuk apa sudah jarang baca koran ya. Tapi kalau misalnya orang-orang tua itu masih tetap bertahan, masih bertahan dengan koran yang kertas ya. Tapi kalau misalnya di kita yang sibuk ini seringnya udah nggak pegang kertas lagi, nggak pegang koran, online, paper dan lain sebagainya. Kemudian model bisnis, bagaimana produk ini sampai ke konsumer. Nah, ini inovasi model bisnis ini bisa juga di apa namanya tadi ada hubungan sama proses juga. Model bisnis disederhanakan, tidak sampai lama. Misalnya kita hotline nomor berapa ya, bisa langsung direspon. Nah, ini sebagai inovasi juga model bisnis. Langsung direspon dengan hotline nomor customer service berapa terkait sama komplain pelanggan. Ini termasuk model bisnis. Kemudian juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang relevan ya, bagaimana produk-produk itu bisa sampai ke konsumen dan sesuai dengan ketentuan ya. Ini menyesuaikan, mengubah model bisnis yang ada. Misalnya juga ada terkait dengan sekarang ada TKDN ya, TKDN. Nah, TKDN itu kan artinya kan juga mengubah model bisnis juga, yang semula dulu kita apa-apa senangnya impor gitu ya. Nah, sekarang kita lihat harus ada impor, itu harus ada klarifikasinya secara detail bahwa produk ini benar-benar tidak ada produk dalam negeri, baru bisa kita lakukan impor. Nah, ini mengubah model bisnis juga ya. Itu barangkali gambarannya. Nah, ini disruptif vs sustain yang tadi saya ceritakan. Contoh ya, detik.com itu dari web, berbasis web, semuanya koran. Kemudian Wikipedia, buku ensiklopedia sudah terganggu pasarnya. Personal komputer dari mesin tik, smartphone dari telepon, USB flash disk zaman kita dulu, zaman kuno ada floppy disk ya. Kemudian ada monitor LCD, monitor CRT, MP3, kaset CD, streaming video, video rental, kamera digital, kamera film. Nah, ini yang sisi kanan ini ada sustain yang terganggu juga ini. Tapi masih ada pasar-pasarnya juga masih tetap ada. Ya. Misalnya kita nulis SPPD kayak kalau di pemerintah ya, itu kan tetap ada perlu juga sama sentik gitu ya. Itu juga ada ini. Tetap ada juga gitu ya. Tapi terganggu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ada model inovasi triple helix ya. Inovasi triple helix itu mengacu pada rangkaian interaksi antara akademi, universitas, industri, pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Interaksi antara universitas, industri, dan pemerintah telah menghadirkan lembaga intermediari seperti lembaga transfer teknologi,
teknopark atau juga yang bisa disebut sebagai inkubator bisnis dan teknologi. Nah ini, jadi ada triple helix ya, universitas, pemerintah, perguruan tinggi maksudnya, kemudian government, kemudian industri. Kalau di dulu itu istilahnya dengan ABG, akademik, bisnis, dan government. Nah, ada juga ditambahi satu, community. Nah, itu menarik ini. Jadi bagaimana model-model ilustrasi ini bersimbiosis dari elemen-elemen tersebut sehingga nanti akan menghasilkan startup usaha dan kemudian sustainability-nya bisa dipertahankan. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu ya, bagaimana suatu ide bisa berlanjut menjadi suatu model produk yang nyata, kemudian dilakukan inkubasi, kemudian sampai ke IPO, Initial Public Offering, artinya dia sudah mendapatkan mitra dari saham-sahamnya dari ingin menanamkan modal di perusahaan tersebut. Jadi mulai dari ide, kemudian kita lihat ya, ide kemudian dari komitmen dari pendiri ya, kemudian mencari juga pekerja, mengisi tim manajemen, membuat satu bisnis plan, kemudian mencari juga seed capital, modal-modal yang awal. Kemudian kita lihat bagaimana launch first produk itu pertama diluncurkan, kemudian menemukan suatu tempat ya, kalau istilahnya di model inkubasi ini tenan ya. Nah, itu bisa setahun 2 tahun. Tenan itu tempat untuk dia nanti berkembang di situ, kemudian didampingi oleh tim atau lembaga inkubasi, baik dari sisi manajemen, kemudian mencarikan pemodal, kemudian dari sisi juga pasar. Kemudian sampai jadi perusahaan ya, startup yang rata-rata ini base penelitian juga ya, sekitar ya bisa 36 bulan ya, sekitar 3 tahunan. Nah, model-model ini menciptakan suatu teknopark seperti saya yang sebutkan tadi, inkubator. Proses itu memadukan pemerintah juga, kemudian juga perguruan tinggi. Jadi dalam lingkungan yang terus bergerak ya, ini info-info itu akan ditanggapi secara cepat ya. Tadi saya sebutkan pada presentasi pas awal terkait dengan kombinasi antara teknologi dan demand pool. Demikian modelnya. Nah, ini proses inkubasi, ini coba pernah pengalaman saya untuk mendampingi mulai dari konsep ide dan sampai jadi potential company, ya mulai dari awal ya. Jadi ada financial technology ide, bisnis konsep yang dijaring, kemudian bikin bisnis plan, dan tentunya kalau di dalam suatu proses inkubasi diseleksi mana bisnis plan yang benar-benar visible, sehingga akan dilakukan proses inkubasi. Karena pasti ada ya keterbatasan sumber daya, bisa person, bisa untuk sistem dan sebagainya. Karena ada juga kebijakan-kebijakan lain, masuk kebijakan organisasi. Ini yang kita lihat proses itu ya. Kemudian pada tahap kedua ini mencari partner sampai ada startup potential company yang didampingi di proses inkubasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada model lagi yang sama sebenarnya, cuman kita memetakan hasil lead bank atau riset dalam rangka ke level berapa. Artinya level berapa itu kalau
mulai dari awal riset dasar ya, terapan pengembangan atau yang sudah established mulai dari 1 sampai 9 ini disebut penilaian TKT, tingkat kesiapan teknologi, atau dalam bahasa Inggris adalah perguruan tinggi sudah menerapkan, karena kan sebenarnya ini ada ketentuan kemarin itu dari apa lembaga litbang ya, perguruan tinggi. Ini waktu kami proses litbang di pusat litbang pendidikan dan perumahan, kita juga menerapkan ini. Jadi litbang yang hasil litbang ya yang kita lakukan itu kita lakukan penilaian dia sampai tahap mana ya. Tahap mana, apakah yang merah ini hanya riset dasar atau terapan lanjutan, atau sudah sampai ke yang terakhir riset pengembangan. Nah ini nanti juga akan nanti kalau saya dengar ya panitia akan mengundang ada satu teman saya juga, Pak Dani, nanti yang akan menyampaikan presentasi tentang clearing teknologi. Nah ini juga ada ada hubungan juga dengan TRA, tingkat kesiapan teknologi ini, karena kan ada teknologi-teknologi yang disaring ya, apakah teknologi standar tidak standar, nah itu sudah bisa juga dinilai dari case-nya ini gitu. Nah ini kami gambarkan TKT ini mulai dari 1 sampai 9. 1 mungkin prinsip dasar dan teknologi telah diteliti dan dilaporkan, kemudian memformulasikan, kemudian pembuktian konsep. Ini level awal ya, level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini validasi lingkungan yang sesuai, kemudian sampai demonstrasi model yang sudah diterapkan di lingkungan yang lain. Ini sampai level 4, 5, 6. Jadi makin ke atas tentunya makin matang, makin proven, makin terbukti, dan ke-9 itu sudah benar-benar teruji secara tidak hanya secara fisiknya, sosial ekonomi, kemudian juga direplikasikan di tempat lain. Ini benar-benar sudah matang, itu level 9, tingkat kesiapan teknologi. Model ini sebenarnya diambil dari NASA, kemudian diterapkan, diadopsi oleh waktu itu ada tim Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi yang mengkombinasikan sesuai dengan industri dan model institusinya. Nah itu penerapan TKT ini atau tingkat kesiapan teknologi ini dilakukan. Jadi nanti kalau misalnya kemarin kami dapat undangan dari Pemprov Jabar terkait dengan inovasi, nah ini bisa jadi nanti bisa dikembangkan level mana yang akan di maintenance ya, dikembangkan oleh Pemprov Jabar dengan tadi ada prinsip-prinsip inkubasi tadi. Apakah nanti bisa potensi juga berkolaborasi tentunya ya dengan institusi perguruan tinggi yang punya lab dan punya riset, atau juga bisa sendiri nanti berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga yang lain, itu bisa juga dimungkinkan di sini. Itu barangkali. Jadi penelitian-penelitian itu tidak hanya numpuk jadi paper saja dan tidak hanya jadi prototipe saja, tapi benar-benar sudah diaplikasikan ke masyarakat dan juga sudah teruji. Nah, untuk teknologi readiness level ini ada alat ukurnya yang namanya teknometer ya. Dulu kita melakukan pengukuran ini, salah satunya saya beri gambaran tentang RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat, yang bisa di-search di internet ya. RISA itu namanya ya perempuan, tapi itu singkatan saja. Itu sudah diaplikasikan oleh Kementerian PUPR sebagai rumah tahan gempa yang sudah terbukti ya, dan diaplikasikan di berbagai tempat, terutama juga kondisi bencana, kondisi pasca bencana, dan area-area yang rawan bencana itu sudah terbukti waktu gempa di Palu, rumah yang sudah kami aplikasikan waktu di Puskim itu ternyata alhamdulillah masih bagus kondisinya gitu kan. Itu yang jadi bukti bahwa itu juga sudah proven dan sudah diaplikasikan banyak di masyarakat, dilakukan di penyedia jasa, dan juga RISA ini juga sudah dilakukan produksinya oleh BUMN juga gitu, dan masuk ke e-katalog gitu. Itu salah satu contoh. Nah juga ini ada Biotri ya, ada hasil litbang kita yang dinilai, ada yang 7, kemudian ada Gewang untuk Ruspin ya, rumah instan
rumah instan yang dua lantai lurus pin ya, mirip sama Risa tapi apa namanya modulnya lebih sederhana harus pin tersebut. Itu kalau Biotri ini untuk sanitasi ya, sel pengembangan dari produk sempurna untuk tangki purifikasi ya, tangki purifikasi. Ini Biotri, ini masuk ke 7. Nah, izin Pak Indra, saya sampai jam berapa nih Pak Indra? 9 masih ini ya, masih waktu masih cukup ya. Kemudian ke materi pokok 2, inovasi dengan perumahan dan perumahan. Nah, ini sesuai dengan arahan Presiden kita Pak Jokowi untuk infrastruktur jadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing kita masih di tengah, kita ingin di depan ya. Jadi ada mulai dari sumber daya air, pembangunan perumahan, koordinasi jalan, pembangunan perumahan dan perumahan. Nah, jadi target-target ini yang harus kita penuhi semua sehingga bisa terwujud sesuai dengan target ya. Nah, sebelumnya juga saya perkenalkan di Direktorat Teknik Perumahan dan Perumahan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengelola dan melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan laboratorium serta peralatan pengujian, penyusunan norma, standar prosedur dari kriteria bidang perhubungan, keahlian bangun gedung, serta penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan jabatan fungsional, serta pengembangan profesi bidang perhubungan dan perumahan. Ini salah satu tugas di Direktorat Bina Teknik Perhubungan sesuai dengan Permen PUPR 13 tahun 2020. Ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Sebelumnya kami itu reorganisasi dari Pusat Bidang Perhubungan Perumahan menjadi Bina Teknik Perhubungan dan Perumahan. Nah, ini salah satu beberapa inovasi yang kita lakukan, Building Information Model yang dilaksanakan di Kementerian PUPR, di mana pendekatan baru melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan dengan menggunakan representasi 3 dimensi dari atribut fisik dan fungsional. Dan intinya membentuk model 3 dimensi dari informasi yang melekat dan kolaborasinya yang disebut CDA, Common Data Environment. Nah, BIM ini tidak hanya sekedar proses pembuatan 3D semata ya, 3 dimensi, melainkan proses pembuatan model dan data secara bersamaan dan dikolaborasikan antara pelaku sejak proses perencanaan sampai pemeliharaan. Jadi proses integrasi ya di sini BIM ini salah satu inovasi ya, inovasi di Kementerian PUPR yang diterapkan dan sudah ada peraturan pemerintah nomor 16 bahwa pada teknologi yang diwajibkan untuk mengambil paling sedikit sampai dimensi kelima. Pada modal diwajibkan untuk mengambil sampai dimensi ke-8. Nanti saya ini kan untuk dimensinya. Kemudian peraturan Menteri PUPR nomor 9 tentang penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dilakukan dengan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan penggunaan teknologi permodelan informasi bangunan BIM. Ini sudah ada. Kemudian peraturan Menteri PU nomor 22 tentang pembangunan gedung negara, bahwa BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Keluaran dari peraturan BIM, perancangan hasil desain BIM untuk arsitektur struktural, untuk utilitas, landscape, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan anggaran biaya. Jadi ini prinsip-prinsipnya sudah dilakukan ketentuan-ketentuan untuk menerapkan Building Information Model tersebut. Ini contoh penerapannya, pekerjaan konstruksi terintegrasi atau design and build, kemudian pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas 100 M, proyek strategis nasional, konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dengan luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai, dan konstruksi bangunan negara dengan klasifikasi khusus. Nah, ini bisa dilihat. Nah, konsepnya dimensi 3D, 4D, dan sampai 7D, mulai dari dasar ya, STM model, sampai yang paling tinggi itu melibatkan conceptual cost planning, energy analysis, sampai
life cycle BIM dan ASN ya. Untuk dimensi BIM ya, ini bisa dilihat di apa, web juga ya terkait dengan dimensi BIM. Nah ini PU ya, kalau ini CK terkait dengan roadmap, kita sudah punya roadmap dan tahun 2029 ini semua paket pekerjaan di Kementerian PUPR sudah menerapkan BIM dan data sudah terintegrasi dengan BMN. Ini roadmap di Kementerian PUPR sendiri ya. Kalau di pemerintah daerah mungkin ada standar yang lain ya. Tapi kalau di kita, ini dari presentasi Kapalapus Data dan Informasi kemarin waktu diskusi dengan kami di tempat kami, di 2029 sudah overall bisa menerapkan BIM. Nah, alur penerapan BIM ya, mulai dari vendor mengunggah BIM objek produk, kemudian konsultan perencanaan mendesain dengan BIM dan diunduh dari library, kemudian ketiga DED-nya BIM model, produk konstruksi bersama utilitasnya telah siap, dan 4 pengadaan proyek konstruksi, kontraktor dan pengawas mengunggah DED, dan terakhir pelaksanaan pembangunan mengacu pada DED yang diintegrasikan tadi dengan BIM model tadi, mulai dari konsep awal sampai integrasi biaya, sistem dan sebagainya sampai pembangunan selesai. Ini contoh-contoh yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR, penggunaan BIM di Gelora Bung Karno, Stadion Manan Solo, kemudian juga Venue Ekutet Pon Papua, termasuk juga di desain ibu kota negara. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini ada inovasi yang lain yang diterapkan di sini. Bangunan gedung cerdas, ini bisa nanti dilihat di permen PU-nya. Ada bangunan gedung cerdas ini ada 9 prinsip, 16 elemen, dan 4 parameter. Ini nanti bisa dilihat. Saya coba sharekan sebentar terkait dengan ketentuannya. Dan nah, kelihatan ya. Jadi ini inovasi juga bangunan gedung cerdas ya. Jadi di sini ada kriteria parameter bagaimana. Nah ini prinsipnya bekerja secara otomatis, saling terhubung dan terintegrasi, penerapan manajemen energi terpadu, penggunaan analitik data, berorientasi kepada kepuasan pengguna, fleksibel, pemantauan berkelanjutan, dan inklusif. Ini prinsip BGJ ya. Nah, elemennya ada bangunan gedung cerdas, kebencanaan, kamera pengawas, kontrol akses, dan lain sebagainya. Ini salah satu gambaran yang bisa dilihat dan dibaca. Ya, ini saya selesaikan dulu ya presentasinya, Bapak Ibu ya. Bentar. Ya, lanjut. Lanjut. Ini sudah kita pernah lakukan sosialisasi juga. Nah, ini gambaran jejak teknologi untuk pusat penelitian dan pengembangan pemukiman. Tadi sudah saya sebutkan ada RISA, Rumah Instalasi Nasihat, ada panel-panel P1, P2, P3 ya, yang apa namanya inovasinya lebih cepat, mudah pemasangan, ramah lingkungan dan sebagainya. Kemudian ada Ruspin, kemudian ada rumah instan kayu teknologi Rika. Ini bisa dibaca bahan-bahannya LVL yang kayu kastrasi jadi diperkuat. Ini hasil dari bank yang lampau. Kemudian atap
solar, PV roof, ya, teknologi atap, penghasil tenaga listrik, solar cell, ini cocok sekali untuk daerah-daerah panas, ya, misalnya di daerah pantai, Sulawesi, dan sebagainya. Ya. Nah, ini teknologi air minum, nah, ada IPA Merotek, IPA sistem mobile, aparating IPA, kemudian juga teknologi sanitasi, instalasi daur ulang limbah dengan baik bioturs, biomembran, kemudian ada biofilter, instalasi pengolahan air limbah, dan sebagainya. Bisa dibaca ya, presentasinya sudah kemarin sudah saya sampaikan ke panitia juga. Kemudian drainase lingkungan, perubahan air hujan, prasda berlubang, subreservoir dan limbah lingkungan dengan subreservoir air hujan, dan drainase kawasan zero runoff. Ini diimplementasikan di prototipe kami. Kalau ke Bandung bisa lihat di Geraha Wiksa Praniti, Jalan Turangga 4-7 ya. Turangga itu kalau di Bandung di apa namanya, di Trans ya, Trans itu di itu di seberangnya ada Geraha Wiksa Praniti. Ini bangunan yang memuat konsep bioklimatik yang mampu beradaptasi dengan iklim melalui strategi pasif. Jadi tidak ada AC-nya itu, tapi termasuk nyaman. Dan alhamdulillah tahun 2020 model ini terpilih sebagai pemenang Asian Technology Award untuk kategori vertical building. Nah, kemudian ini ada e-katalog, katalog nasional, sektor, dan lokal. Ada yang bocor ya kalau itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jangan menjadi tontonan aja gitu, karena saya udah melihat ini gitu. Ternyata energi angin juga kan bisa diekspor. Ini kan bisa dimanfaatkan. Halo ya, saya lanjutkan dulu ya. Ini e-katalog, ada katalog elektronik ya. Nah, ini katalog bidang cipta karya dan perumahan. Nah, ini sudah ada yang masuk ke tadi. Yang tadi saya sebutin, sudah ada yang masuk di e-katalog. Nah, ini untuk mendukung tadi yang saya sebutin, sustainability ya. Karena di e-katalog ada proses bagaimana itu spin ya, ada kemudian IPA mobile, bisa untuk sekolah, atap solar, PV roof tadi sudah saya sampaikan juga. Ini salah satu hasil litbang yang sudah bisa masuk ke e-katalog ya. Ini e-katalog di sektoral ya untuk cipta karya, tapi bisa diakses semuanya untuk misalnya pembelian dan penerapan di proyek. Nah, di tempat kami juga ada clearing teknologi sebagai inovasi. Jadi ini adalah proses penyaringan kelayakan suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk melihat atau mengetahui dampak dan penempatannya pada suatu kondisi tertentu. Nah, ini ada permohonan teknologi telah memenuhi sebagian realisasi dan dibutuhkan untuk diterapkan di lingkungan Dirjen Cipta Karya dan Perumahan. Ini kita juga melihat keselamatan, kesejahteraan, kenyamanan, dan kemudahan. Menilai termasuk tingkat komponen dalam negeri, rantai pasok, metode pelaksanaan pembangunan, dan sebagainya. Ini akan lebih dijelaskan sebenarnya di acara selanjutnya. Kalau saya dapat informasi, juga panitia telah menghubungi ya, tim dari kami ya, terkait dengan clearing ini bisa nanti akan penjelasan lebih lanjut. Jadi mulai dari permohonan, pengajuan proposal, ekspos, kaji ulang, sampai kemudian ada uji lab atau uji gelar ya. Jadi di mana teknologi yang masuk atau yang dipropos itu benar-benar sudah sesuai dengan standar teknisnya. Jadi untuk dilakukan nanti penerapan di lapangan. Ini contoh untuk penerapan beberapa rumah tahan gempa yang dilakukan di Cianjur. Ini contoh rumah tahan gempa Vanuatu Tadulako, Rumbako. Kalau di Cianjur ya, ada Pemkot atau Pemkap Cianjur ya barangkali. Ada juga rumah proteksi tangguh aman kita. Kemudian ada juga ini, kalau ini sering lihat ya, hasil clearing ini SPBU Mikro, Pertasop. Kalau ini dari permintaan dari Kementerian ESDM ya, untuk kita lakukan bagaimana standarisasi
lihat kesesuaian dengan titik letak desain dan sebagainya. Ini juga kita kolaborasikan dengan balai di bawah Bina Teknik di tempat kami. Nah, ini ada juga yang terakhir TKDN. Nah, TKDN itu tingkat komponen dalam negeri ya. Ini suatu ketentuan di kita bagaimana kita seharusnya memakai produk dalam negeri ya. Ini sesuai dengan instruksi Pak Presiden bahwa percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengenalan barang dan jasa. Nah, ini intinya penggunaan impor paling lambat tahun 2023 sampai dengan 5% bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja impor ya. Nah, penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN paling sedikit 25%, dan juga apabila produk wajib ya, TKDN plus bobot manfaat perusahaan itu adalah 40%. Nah, ini produk wajib. Nah, kalau di Kementerian PUPR ada ketentuan lebih lanjut ya, nilai pengadaan ini kita lakukan kewenangan izin ya, misalnya 100 juta itu di Kepala Satuan Kerja, paling banyak 200 juta di eselon 3, kemudian 500 juta di eselon 2 di direktur atau kepala kapus ya, kemudian di atas 1 M itu dilakukan izin impor oleh Pak Menteri. Jadi sampai tahap segitu ya. Jadi kita men-screening ya kewenangan tersebut. Tapi tentunya juga kita lihat bahwa ada ketentuan sebelum masuk ke impor. Nah, ini harus dilakukan screening mulai dari prioritas 1 sampai 10. Ibaratnya kalau produk impor itu kasta yang paling rendah kalau di sini. Kasta kalau di India ya itu ada sudra atau budak lah itu. Itu impor. Nanti harus kita screening ya dari 1 sampai 10 ini benar-benar tidak terpenuhi baru ke tahap 11 produk impor. Jadi kita lihat apakah produk tersebut ada TKDN-nya atau BMP-nya, butuh manfaat perusahaan kayak CSR sudah melakukan, tapi disertifikasi oleh Kemenperin juga. Kalau TKDN sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemenperin juga. Nah, di antara tersebut, poin 910 ini tidak ada TKDN dan tidak ada BMP, tapi masih menjadi prioritas. Artinya apa? Ini memberikan peluang bagi usaha kecil yang lagi proses untuk TKDN BMP, termasuk juga yang belum melakukan pendaftaran TKDN BMP ya. Jadi masih dalam level 9 atau 10, belum sampai ke produk impor. Jadi selama itu masih ada, itu jadi prioritas untuk kita lakukan pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau sudah 1 dan 2 ya, itu sudah istilahnya barang wajib ya. Jadi kalau misalnya ada barang wajib tapi tidak dilakukan pengadaannya, nah ini bisa jadi temuan di pemeriksaan nanti gitu. Itu beberapa yang perlu diketahui. Nah, ini sumber informasi produk dalam negeri, ada TKDN, e-katalog di kami ya, ada simpkpu.go.id, Asosiasi Material dan Peralatan, dan sumber lainnya. Dan juga kalau impor itu harus dilakukan justifikasi teknis. Jadi kalau misalnya kita ada satker di bawah yang melakukan produk impor, itu dilakukan screening, nanti ada pendampingan juga dari tim TKDN. Apakah benar produk-produk itu tidak ada seperti sudah lihat di web ini, benar-benar tidak ada, termasuk juga di asosiasi juga benar-benar tidak ada, produk substitusinya juga tidak ada, nah baru bisa dilakukan impor. Dan juga yang terakhir, barang impor atau tenaga kerja asing itu tidak over design atau over spec. Misalnya ada lapangan sepak bola yang mensyaratkan standarnya FIFA, padahal lapangan sepak bola itu hanya untuk main untuk mahasiswa saja. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi harus direview kembali sesuai dengan tujuan mulanya. Apakah terjadi over spec atau over design. Termasuk juga
misalnya ya PC ya, laptop ya, kita nulis bikin untuk cuman untuk notulensi atau cuma untuk ketik-ketik biasa, tapi apa pengadaannya barang luar yang desainnya tinggi untuk misalnya desain untuk pemetaan dan sebagainya. Nah, itu lebih berat gitu ya. Itu padahal ternyata kenyataannya cuman untuk mengetik-ngetik bikin notulensi aja. Nah, itu terjadi over design dan over spec. Nah, itu salah satu yang perlu diperhatikan ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana inovasi ini agar berkelanjutan? Ya, tadi ini bisa dilihat di webnya ya, tentang RISA ya. Artinya dia bisa lebih cepat ya, fungsi utamanya juga terpenuhi, tahan gempa, juga lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan ya. Itu poin-poin utama ya agar berkelanjutan. Baik, demikian. Terima kasih presentasinya. Saya akhiri, dan ini ada beberapa referensi bahan tayangnya. Saya ambil dari pengalaman saya sebelumnya di Pusat Inkubasi Bisnis ITB dan juga terkait dengan penerapan teknologi readiness level kemarin di Pusat Litbang Perumahan Permukiman, dan juga tayang inovasi teknologi di BPPT, dan waktu menjadi narasumber di Diklat Pejabat Inti Sektor dan beberapa narasumber di tempat lain terkait dengan kompilasi bahan terkait. Demikian saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miftah, pada Bapak Ibu yang masih menyimak kegiatan pengembara. Tadi sudah disampaikan beberapa materi ya, sampaikan oleh Pak Miftah. Pertama itu terkait inovasi. Beliau sudah menyampaikan terkait model-model ya, model dan jenis inovasi. Kemudian manfaat inovasi apa saja, tadi sudah disampaikan beliau. Beliau juga sudah memperkenalkan kepada kita mengenai startup company ya Pak Miftah. Kemudian sampaikan juga terkait level tingkat kesiapterapan teknologi, dan beliau juga sudah menyampaikan beberapa inovasi yang sudah dihasilkan oleh Pusat Bangkim ya dulu ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, diantaranya ada teknologi Building Information atau Building Information Modeling BIM, kemudian ada bangunan gedung cerdas, kemudian adalah teknologi RISA ya, Ruspin, kemudian ada RIKA, rumah instan kayu, kemudian ada teknologi atap solar ya. Dan beliau juga menyampaikan beberapa teknologi terkait air minum, ada IPA Mrotek, kemudian ada IPA Sistem Mobile ya, operating IPA. Kemudian ada terkait sanitasi, kemudian terkait drainase lingkungan juga, bangunan hijau, dan beliau juga sempat menyampaikan terkait clearing teknologi ya, serta TKDN. Nah, baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan, atau mungkin ada masalah nih terkait program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di instansi Bapak Ibu. Barangkali Pak Miftah punya solusinya nih dengan beberapa inovasi yang sudah dihasilkan atau dikembangkan. Tidak semua teknologi inovasi disampaikan melalui pengembara ini. Beliau hanya menyampaikan beberapa saja. Nah, barangkali nanti ke depan Bapak Ibu punya masalah yang mau dikonsultasikan dengan Pak Miftah serta tim ya yang ada di Direktorat Bina Teknik Permukiman ya, Perumahan dan Permukiman, nanti boleh menghubungi Pak Miftah, karena beliau juga pernah juga memberikan pendampingan ya Pak Miftah ya, pendampingan supervisi terkait beberapa inovasi yang mungkin bisa menjawab permasalahan yang Ibu Bapak hadapi. Tadi ada yang sempat raisen, mungkin bisa langsung aja Bapak yang mau bertanya atau Ibu yang bertanya dipersilahkan. Nah, mungkin sebelum itu Pak Miftah, mungkin sambil menunggu teman-teman di sini yang bertanya terkait inovasi ya di bidang perumahan dan berkelanjutan, mungkin saya ada pertanyaan Pak Miftah terkait ini. Barangkali Pak Miftah pernah pengalaman ya di swasta ini. Saya ingin tahu sih bagaimana proses bisnis, riset and development di swasta dibandingkan dengan pemerintah. Karena Pak Miftah juga merupakan bagian dari isu pemerintah nih. Apa saja yang sekiranya perlu ya strategi untuk mendorong implementasi hasil inovasi khususnya dalam kegiatan pelayanan publik Pak Miftah. Jadi seperti kita ketahui bahwa inovasi pemerintah itu tidak
sebaik inovasi di industri ya kalau saya lihat ya. Karena inovasi di industri itu dituntut percepatan yang luar biasa ya, mengingat persaingan pasar gitu ya, kemudian kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah ya, dengan adanya sekarang komunikasi yang lebih cepat ya, teknologi informasi, sehingga tuntutan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pasar itu lebih cepat gitu ya. Dan mereka harus mau bersaing, dan tidak mungkin perusahaannya akan collapse ya, atau mungkin mendapatkan profit yang lebih rendah gitu. Nah, di sisi lain, inovasi yang teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah cenderung hanya mungkin sebagian ada yang sifatnya ketika ada masalah itu aja ya, atau ketika ada kegiatan lomba-lomba semangat berinovasi, tapi belum melihat dari aspek keberlanjutan nih. Sehingga permasalahan di inovasi itu khususnya adalah masalah debt valley ya, jadi jatuh ke dalam lembah kematian inovasi. Nah, mungkin Pak Mita mungkin bisa memberikan semacam gambaran bagaimana proses bisnis research and development di swasta gitu ya, karena Pak Mita juga pernah berkecimpung di situ dibandingkan dengan research and development di pemerintahan. Ya, ya baik Pak Indra ya. Jadi ini yang menarik ya, karena kalau di lembaga apa di instansi swasta ya, terutama misalnya produk ini misalnya ada pengalaman-pengalaman lain ya. Pertama yang saya pernah dampingi ya, inkubasi teknologi ya, itu kan nanti dia startup yang nanti jadi mandiri, jadi swasta murni ya, meskipun awalnya dari lokal area dari kampus ya. Jadi mereka artinya harus setiap saat ini apa namanya melihat pasar seperti apa. Jadi kalau dibilang ini yang level-level yang masih UKM yang kecil ya, startup ya. Kalau melihat jadi pengusaha itu enak, oh enggak juga. 24 jam harus berpikir ya bagaimana strategi itu dilaksanakan menanggapi komplain pelanggan, apa namanya mengupdate informasi dan melakukan suatu improvement yang berkelanjutan. Itu pikirannya jalan 24 jam juga itu. Jadi waktu saya mendampingi tenan-tenan ya, startup berbasis inovasi dari kampus waktu lampau itu, sampai ada yang eh, dimarahi bapak ibunya Pak. Sampai ada yang dimarahi bapak ibunya. Jadi dimarahi bapak ibunya itu eh, dia sudah lulus dari kampus yang terbaik gitu ya, nilainya juga baik. Kenapa kok nggak ini di perusahaan aja? Kenapa di situ aja gitu kan? Nah itu ada tantangan dari entrepreneur sendiri ya atau inovator sendiri untuk mewujudkan bagaimana eh, produk itu benar-benar bisa apa sustain ya, sustain tidak bubar gitu kan. Kalau misalnya mental kita jelek, apa namanya, oh ya ya udah kalau gitu, gitu yang tantangan waktu awal di startup yang pernah saya dampingi ya. Kemudian kalau melihat pasarnya itu sangat jeli sekali ya. Produk-produk besar dia punya seperti seperti intelligent marketing ya. Jadi intelligent marketing itu bagaimana eh, dia bisa melihat potensi yang masa depan ya, masa depan produk-produk seperti itu dan kecenderungan seperti apa itu ada lembaga risetnya sendiri gitu ya, atau juga mereka meng-hire konsultan riset terkait produk-produk yang apa untuk ke depan itu seperti apa dan matchingnya dengan yang sekarang dilakukan itu apa gitu. Jadi mereka punya seperti itu untuk produk besar. Tapi kalau yang saya rasakan ya waktu di perusahaan-perusahaan konstruksi, nah ini bagian dari mengetahui keinginan customer ya. Saya pernah bekerja di suatu eh, konsultan di bidang oil dan gas ya. Jadi eh, sangat-sangat ini sangat-sangat cair ya, sangat-sangat cair diskusi antara engineering ya, antara engineering yang di lapangan, kemudian owner ya, owner, kemudian juga terkait dengan bagian eh, human resource development itu kan sangat-sangat penting ya.
Jadi matching di sini. Jadi ada eh, hal-hal apa yang terbaru yang perlu dilakukan. Jadi matching misalnya ada perubahan desain, perubahan spek langsung ditanggapi dan juga di situ bisa juga HRD Research Development terlibat untuk menganalisis seberapa jauh dan seberapa besar resource yang ada yang dialokasikan. Nah itu, jadi matching di situ Pak, poinnya. Gitu. Nah, kalau misalnya di pemerintah ya, kalau di Kementerian PUPR sekarang kan sudah tidak ada litbang ya. Litbang itu didalek ke BRIN, Badan Riset Imunisasi Nasional di pusat ya, di pusat. Nah, ini saya belum tahu apa namanya model di sana ya. Apakah karena masih dalam proses ini ya, proses restrukturisasi juga ya. Karena kan baru baru ada pergantian ya. Apakah model-model eh, inkubasi atau teknopreneurship untuk teknopark ya, teknopark itu juga desain kedepannya juga akan masih dikembangkan itu barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut. Tapi kelihatannya memang sudah berkembang ya, kayak teknopark di Jatinangor ya ada ya, kemudian kalau di Solo itu ada, di UNS itu juga ada gitu. Nah itu lembaga yang memfasilitasi bagaimana lingkungannya itu bisa menjamin kayak kita bayi ya, bayi baru lahir yang masuk ke inkubasi itu kan ada uh, disetel suhu badannya di apa maksudnya suhu ruangannya disetel, suhu badannya Hmm. diukur terus, dipantau ya. Nah itu mirip dengan inkubasi ini ya, jadi kayak ayam petelur juga ya, ayam petelur diinkubasi, di monitor telurnya, di setel lampu untuk memanasi suhunya, kemudian eh, di, dilakukan perlakuan khusus ya. Nah ini Pemprov bisa mengembangkan model teknopark untuk daerah. Nah itu sebagai tantangan. Bagaimana nanti hasil-hasil penelitian ya, hasil-hasil penelitian dikolaborasikan dengan inovator ya, inovator atau calon tenan yang dia komitmen untuk mengembangkan inovasi tersebut menjadi produk dan akhirnya menjadi startup company yang sustain sampai IPO tadi. Barangkali itu Pak Indra. Baik, Pak Miftah. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, mungkin boleh langsung aja atau rahasia atau boleh mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat bagi Bapak Ibu atau mau yang ada yang menyampaikan terkait permasalahan di instansi Bapak Ibu terkait perumahan dan pendidikan mungkin bisa bertanya kepada Pak Miftah ya. Barangkali ada yang membutuhkan semacam solusi melalui inovasi yang sudah dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya ya, barangkali mungkin bisa bertanya kepada Pak Miftah. Nah ini mungkin sambil menunggu Pak Miftah, karena di sini belum ada yang menyampaikan pertanyaan. Saya bertanya Pak Miftah ini terkait eh, proses untuk menjaring teknologi khususnya bagi startup company ini ya. Mungkin disampaikan apa aja sih yang menjadi pertimbangan atau kriteria bahwa inovasi itu perlu ditindaklanjuti hingga perlu diperkenalkan investor, lakukan proses pengembangan lagi teknologi sehingga menjadi sebuah produk yang layak jual gitu. Barangkali kriterianya apa Pak? Apakah itu digunakan di lingkungan pemerintah kriteria tersebut bagaimana menjaring bahwa ini teknologi ini nih baik gitu ya. Kemudian teknologi ini memang marketnya ada sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang mau dijawab. Ya, baik Pak Indra. Jadi kalau zaman saya di inkubator dulu ada dua ya, pengalaman di inkubator dan pengalaman waktu di Puskim ya. Tapi kalau pas sekarang memang tidak ada karena kan tusinya berbeda ya. Kalau zaman saya di inkubator tersebut kita lihat dari bisnismen Pak. Dari bisnismen itu ada penilaian bobot dan skalanya ya. Nanti kalau kita bicara bisnis plan terkait dengan inovasi, kemudian inkubator ini mungkin ada sesinya sendiri ya. Oh Jadi iya siapa? bisa panjang nanti. Tapi poin-poinnya ada visibility bisnisnya ya, studi kelayakan bisnisnya itu, misalnya dari sisi human resource orangnya seperti bagaimana ya, dengan kompetensinya, kemudian komitmennya gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya teknologi dia
visible enggak di lingkungan yang dinamis ini. Ini juga kita cek. Nah, kita ngeceknya juga nggak hanya kita sendiri, tapi juga mengundang narasumber pakar ya, narasumber pakar yang kompeten di bidangnya. Kemudian terkait dengan itu terkait dengan proses ya. Kemudian terkait dengan visibility keuangan. Nah, sejauh mana eh, dia punya modal ya. Kalau bisnis nggak punya modal kan bisa berbagai macam ya. Itu jadi tugas juga dari inkubator untuk bagaimana matching, menggandeng atau membuat kolaborasi atau berpartner dengan eh, lingkungan luar ya. Tadi saya sebutkan akal ABG, akademik, bisnis, dan government. Jadi integrasi-integrasi itu yang memungkinkan untuk modal itu berjalan. Tapi juga tergantung dari kesiapan dari pengelola inkubator tersebut. Yang mau dipilih itu nanti akan masuk ke tahap yang mana ya. Tadi saya sebutnya ada TRL tadi Pak, untuk mengukur tadi tingkat kesiapan teknologi. Nah, kalau misalnya makin TRL-nya makin rendah, itu akan berisiko besar. Tapi TRL-nya makin tinggi, itu resiko risiko kita makin kecil. Risiko untuk mengelolanya makin kecil. Jadi, tadi resiko yang tadi merah ya, merah, kemudian kuning ini. Kuning itu rata-rata banyak inkubator yang bermain di situ. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang merah juga masuk di situ ya. Justru ide-ide itu muncul dari ini, dari awalnya dari Silicon Valley waktu di Amerika sana yang meluncurkan banyak banyak perusahaan yang sudah established seperti Yahoo, Google dan sebagainya. Itu mulai dari awal, mulai dari nol, mulai dari ide konsep ya. Cuman kita kan sesuai dengan apa namanya keterbatasan institusi ya. Itu yang mau dilakukan sampai tahap mana, dari tahap mana sampai tahap mana itu barangkali. Kalau tahapnya sudah established bisa jadi kita kita maintain juga, kita maintain sampai dia benar-benar jadi, atau juga kalau sudah jadi bisa kita tempatkan di tempat lain bisa juga. Itu bisa juga berkolaborasi dengan inkubator-inkubator lain. Saya pernah lihat juga inkubator di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dulu, mereka juga punya inkubator juga ya. Kemudian kalau di kampus ya saya pikir juga ada berapa ada ya, mungkin nanti bisa di searching ya inkubator-inkubator di kampus di mana saja ya. Salah satunya di Institut Teknologi Bandung sudah ada. Modelnya mungkin namanya beda-beda. Ada yang Teknopark, ada yang apa namanya inkubator ya. Itu salah satu lembaga-lembaga intermediasi. Barangkali itu Pak. Dan juga kita lihat pengukurannya di tadi TRL tadi, teknologi readiness level, dia sudah masuk kemana gitu kan. Kalau misalnya dia sudah teraplikasikan, sudah eh, dari sisi keuangan dan ada lingkungan dan sebagainya itu sudah ke 789, itu sudah benar-benar apa namanya daerah-daerah yang resikonya rendah untuk bagi pengelolanya juga. Demikian Pak. Dari sini tingkat kesiapan teknologi sangat berpengaruh ya Pak Uta ya, untuk bisa menjadi Ya, sebuah produk ya yang pengaruh. bisa didorong sebagai salah satu produk startup company. Nah, ini tertarik Pak. Saya pernah dulu dapat topik terkait apakah SNI itu menghambat inovasi Pak. Gimana Pak? Saya pernah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BKSDM terkait apakah SNI itu bisa menghambat sebuah inovasi ya. Contohnya nih di bidang jalan sendiri kalau saya lihat ya gitu ya. Di luar negeri itu kayaknya variatif sekali ya. Contohnya dalam hal pemarkaan jalan aja itu cukup menarik gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri regulasinya sangat ketat dan kaku ya kalau bilang gitu. Artinya ketika kita lakukan sebuah inovasi tak ada itu bakal menabrak standar yang sudah ditetapkan ya. Nah, barangkali Pak Mita mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sih mengkombinkan nih antara standar nasional Indonesia dengan inovasi yang dihasilkan gitu. Contoh Ya, salah satu ya, contoh helm lah gitu ya. Mungkin salah satu contoh helm kita mau coba membuat sebuah inovasi tapi ternyata itu menurut standar tidak masuk standar. Seperti itu Pak Mita. ya kalau menurut pandangan saya, itu ASN itu sebagai koridor yang artinya
legalnya itu ya. Kalau misalnya kita nggak ikut itu kan ada satu hal yang itu sudah dijamin oleh standar nasional itu ya. Itu yang harus 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 sudah kita ikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya menghambat inovasi ya, ada inovasi itu memang ada batasan-batasan juga sih, ada batasan-batasan regulasi ya tentunya juga itu ya. Kemudian juga ada batasan-batasan dengan selain itu ada juga batasan-batasan dengan kemampuan kita gitu kan, kemampuan kita. Kemampuan kita itu artinya apa? Dari kemampuan SDM, kemudian kemampuan finansial, kemudian kemampuan teknologi itu juga yang bisa membatasi inovasi kita. Karena memang betul kita apa namanya tidak bisa serta-merta inovasi yang sebebas-bebasnya ya, karena kan ada parameter-parameter yang sangat-sangat fundamental ya, yang harus kita ikuti juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan base SNI itu kita melakukan inovasi berikutnya gitu kan? Itu yang solusi mungkin salah satu solusi ya, solusi yang inovatif ya dengan kita sudah ada SNI-nya, tapi bagaimana kita mengembangkan lagi dengan dasar-dasar itu gitu kan. Nah, itu yang mengalir gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya bagaimanapun harus harus kita ikuti. Misalnya undang-undang terkait dengan ITE gitu kan, itu kan ya banyak inovasi, tapi ya tentu ada aturan-aturan yang harus harus kita lakukan ya, harus kita batasi gitu kan ya. Jadi nggak bisa berapa namanya sebebas-bebasnya gitu. Itu seperti itu kabarnya. Ya. Nah, itu yang pelajaran juga bahwa itu harus tetap berpedoman kepada SNI ya Pak Minta ya, berpedoman kepada regulasi Ya. yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu mungkin salah satu tantangan bagaimana kita bisa berinovasi tanpa mengabaikan regulasi yang ada. Gitu ya. Ini saya tertarik Pak dengan paparan terakhir Pak Minta terkait RISA nih. Itu kan dulu sempat ramenya ketika ada bencana tsunami ya di Aceh kalau ya. Menjelaskan terkait RISA sekarang seperti apa Pak? Bagaimana mempertahankan keberadaan RISA Pak? Sekarang State Bank sudah nggak ada ya Pak? Mangga Pak Minta. Ya. Ya, jadi RISA itu tetap jalan, Pak. Rumah instan, ini sebagai informasi, rumah instan sederhana sehat itu tetap jalan, dan di tempat kami ada untuk monef atau uji petik ya terkait dengan eh, penyedia atau yang disebut sebagai aplikator ya, aplikator RISA itu apa sudah sesuai ketentuan ya, karena kan mereka itu sebagai salah satu partner di Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan di proyek-proyek di Kementerian PUPR gitu. Jadi bagaimana tentunya mutu atau standarnya bisa bisa eh, terlaksana sesuai dengan ketentuan, karena kami yang awalnya mendesain menemukannya gitu kan ya. Jadi punya punya apa ya, punya kewenangan juga untuk melakukan monitoring kesesuaian dengan spek atau standar yang sudah ditentukan itu. Jadi ada program untuk monitoring, Pak, monitoring uji petik terkait dengan aplikator-aplikator yang rumah instan sederhana sehat ya. Itu juga kita lakukan, dan RISA itu juga sudah ada panduan ya, panduan teknisnya, kemudian sudah dilakukan, tadi sudah ada di e-katalognya, Pak. Di e-katalog sudah ada, dan juga sudah sudah jadi standar untuk penerapan di proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Minta untuk penjelasannya. Kali Bapak mau kami silahkan materi ini yang sudah disampaikan Pak Minta. Bapak Ibu bisa mengunduh materinya. Barangkali misalkan ada tadi yang sempat terlewat, sempat hadir di pertengahan, nanti boleh download materinya. Mungkin di situ ada beberapa yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan berbagai permasalahan ya Bapak Ibu hadapi di instansi Bapak Ibu. Mangga Ini tadi saya lihat ada yang nanya. Ya, ini Pak Ramon Pak. ada yang nanya. Pak Ramon. Mangga. Tadi yang nanya Pak Ramon ya, Pak ya? Saya tuh lupa. Iya Pak, saya Pak. Oh ya, silakan Pak Ramon. Saya ini Pak, memang Pak ya di bidang inovasi yang mewujudkan perumahan dan pemukiman kelanjutan. Cuman yang saya
ini Pak, malah nggak ikut saya Pak ya, nggak ikut di awal, cuman saya mengkapi kan itu kan merupakan suatu hal yang baru ya Pak ya untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman. Memang sudah banyak dan perumahan juga itu eh, secara Pak untuk masyarakat, tapi secara khusus mungkin ini kan yang dihadirkan di para ASN yang ada di Pemprov Jawa Barat lah umumnya gitu Pak. Nah, untuk ini kalau saya menarik Pak untuk publishnya ini bagaimana kalau nanti ke depannya Pak Miftah misalnya di media mainstream Pak, contohnya misalnya dimasukkan ke harian apa namanya Pikiran Rakyat Bandung supaya masyarakat lebih paham lagi gitu Pak, atau ASN pada umumnya, dan selanjutnya mungkin ke Bapak tampil aja di media audiovisual Pak. Saya kira ini menarik Pak, karena saya lihat di sini Pak ikut partisipannya udah lebih 300 Pak, hampir 400. Nah itu nanti kalau Bapak misalnya media usaha, misalnya kalau media itu kalau nggak salah saya Bandung TV ya. Nah itu lebih banyak lagi orang yang akan melihat dan akan tahu Pak. Kalau ini kan terbatas ya Pak ya di Oh, iya, iya. pengembara. Itu solusi saya Pak. Saya Sekda yang pagi ini ada apel gabung di Erkim tadi, ada 5 apel. Katanya kita itu harus bermanfaat. Ada apa tadi develop, ada apa empowering, ada services. Ini kan bagian dari services ya Pak, itu tadi Ya. yang saya sisik dari pidato Sekda hari ini. Terima kasih Pak Prof. Hendrawan, makasih Prof. Terima kasih Pak Ramon yang sudah memberikan pertanyaannya. Enggak Pak, kita mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, ini suaranya mohon maaf ya, kepatah-patah ya, tapi yang saya tangkap ya, kalau misalnya ya diminta untuk itu ya bisa juga Pak, karena kan memang sebagai apa namanya untuk kepentingan ke publik ya, itu bisa bisa juga gitu ya. Dan apa namanya kemudian ya yang memang menarik ya Pak, itu yang tantangan-tantangan itu bagaimana inovasi-inovasi itu bisa berkelanjutan ya. Itu eh, yang utama gitu ya itu. Termasuk juga tapi kalau sekarang ya, ini ada case lagi kan, karena kalau di kami kan sebenarnya sudah bereorganisasi, tidak di Litbang gitu ya, tapi memang ada inovasi-inovasi yang jalan tadi ya terkait dengan apa namanya BIM, kemudian ada juga yang terkait dengan bangunan terjun cerdas, kemudian ada juga terkait dengan apa TKDN, itu kan sebenarnya juga inovasi ya, bagaimana peraturan-peraturan itu nanti bisa jalan, kita laksanakan. Kalau yang bangun gedung cerdas itu terutama untuk mendukung proyek di IKN Pak, tapi bisa juga diaplikasikan ya kalau misalnya dilakukan di Pemprov Jabar gitu kan. Kemudian juga terkait dengan adanya juga clearing teknologi tadi ya, ada clearing teknologi itu memang juga diaplikasikan di proyek di Kementerian PUPR, tapi bisa juga nanti sistem itu bisa silakan kalau misalnya mau diadop oleh Pemprov Jabar ya, dengan modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi ya lingkungan lokal ya pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu jadi menarik. Jadi inovasi-inovasi yang kan ada pekan inovasi ya Pak Indra ya, ada pekan inovasi Iya. inovasi pekan inovasi daerah itu ya, pekan inovasi daerah namanya ya, yang pekan inovasi daerah itu kita apa namanya kita seleksi lagi ya, kita seleksi dari bisnis plan-nya, kemudian kita maintenance ya, kita maintenance, kemudian kita nggak hanya maintain sendiri, bisa jadi nanti dititipkan misalnya di lembaga intermediari yang lain ya, bisa jadi dititipkan di inkubasi dan lain sebagainya. Nanti ada sharing ya, sharing misalnya ini binaan Pemprov Jabar gitu kan, inovasi teknologi binaan. Tapi ada yang membedakan antara ini cuma UKM biasa atau ada inovasinya. Nah, itu yang membedakan. Kalau kami dulu di inkubator bisnis teknologi ITB itu ada membedakan dengan ya UKM-UKM yang biasa sama yang keluaran keluaran dari Badan Litbang dari Pemprov Jabar ini. Jadi ada inovasi, ada sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik yang produk-produk tersebut bisa di apa namanya jadikan contoh, kemudian jadikan pembelajaran atau lesson learn
Kemudian sekalian juga mereka kita dampingi untuk ikut mengikuti bimbingan teknis atau pendampingan atau pelatihan untuk meningkatkan kinerja dari startup berbasis teknologi tersebut. Jadi eh, itu juga barangkali juga bisa, kalau di sini masih ada ya Pak ya, Warta Bapeda masih masih ada Pak ya. Bapak, Dulu saya tuh kurang waktu tahu, Pak. saya sebelumnya saya kan sempat di Pemprov ya, Pemkot Cimahi ya. Saya pernah beberapa kali menulis di Warta Bapeda Provinsi ya kalau nggak salah ya. Itu saya tulis di situ, itu salah satu media juga, media untuk mengenalkan beberapa program. Waktu saya sebelumnya saya pernah di Pemkot Cimahi ya, untuk mengenalkan beberapa program terkait dengan unggulan-unggulan gitu ya. Itu barangkali Pak. Ya. Nah, bisa sedikit nambahkan aja. Gini Pak, saya tadi Bapak sudah memberikan saran lah untuk kita Pak ya. Cuman kemarin itu di Kabupaten Cirebon Pak, itu mereka sudah melakukan apa namanya gebiar inovasi teknologi Pak. Dan di situ ada juga tentang perumahan pemukiman. Kebetulan saya menghadiri dan itu bagus Pak. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat Pak, itu baru pertama kali itu dilakukan gebiar inovasi di Kabupaten Cirebon. Kalau nggak salah bulan yang lalu saya ikut. Jadi itu mungkin baik Pak. Dan sekarang juga kayaknya diikutin juga nanti Pak oleh kabupaten kota yang lain. Itu di Cirebon itu terkait dengan pemukiman perumahan yang berkelanjutan Pak. Jadi tidak hanya yang inovasi pertanian termasuk pemukiman, perkimnya termasuk Pak. Jadi itu saya kira menarik Pak. Mungkin nanti mungkin Pak Miftah sebagai fungsional Pak ya, nanti kan kontribusi kita kan cuma dari seperti ini Pak ya, kita bisa memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah maupun kepada komunitas yang sesuai Ya. dengan keilmuan kita kan begitu Pak. Makasih Pak Ya. Miftah. Sami-sami Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin ada juga yang menarik ya terkait dengan perumahan-perumahan itu ya. Sebagai gambaran, pernah saya jadi tim di ini, ada rekan-rekan dari Pemkot Cimahi, bukan enggak ya, ada enggak ya Cimahi ya? Jadi Ada ya kayaknya, ada Pak. Cimahi ada ya. Ada Pak. oh Ada ada. Pak Hari ya. Pak Hari kalau nggak salah tadi. Oh, oke, oke. Ya, salam ke teman-teman saya juga dari Pemkot Cimahi. Jadi waktu itu ada kegiatan ini penataan kawasan Cigugur Tengah ya, penataan Cigugur Tengah. Kita waktu itu mendapatkan penghargaan inovasi manajemen IMP, inovasi manajemen pemimpinan dari Kementerian Dalam Negeri nomor 2 nasional waktu itu. Itu kerjasama juga dengan Puskim waktu itu ya, Puskim, Pusat Litbang Perumahan juga ada Pusat Litbang Sebranmas ya, yang di sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat ya. Itu menarik sekali. Jadi eh, ada satu paradigma yang perlu diketahui bahwa kalau kita waktu itu saya di Bapeda bidang fisik ya, membangun itu tidak hanya fisik ya, tapi bagaimana sosial budaya itu diintegrasikan. Itu menarik. Karena kalau kita hanya fisik saja, itu ada potensi-potensi retensi ya, ada potensi-potensi retensi yang besar ya, bisa terjadi gitu ya. Tapi kemudian kalau dikolaborasikan dengan ada pembangunan sosial ekonomi, misalnya kita mengintegrasikan dengan misalnya waktu waktu lampau ya, misalnya ada penataan kawasan kumuh, itu kita integrasikan program-program misalnya dari Dinas Kesehatan, nah, apa yang bisa disumbangkan untuk lokasi tersebut, kemudian dari Dinas Pendidikan apa, nah itu jadi menarik itu ya, jadi menarik, jadi sehingga waktu itu awalnya ya, awalnya ada retensinya tinggi, bisa bisa turun dan bisa lebih ke yang bagus ya, dari menerima program-program tersebut, itu jadi suatu hal yang menarik itu. Ini barangkali itu. Dan itu waktu itu saya tulis di ini Warta Bapeda Pemprov Jabar waktu itu. Sekitar tahun 2010-11 lah, 2010-11 itu. Barangkali itu gambarannya. Kalau sekarang masih ya Pak, masih menulis juga ya Pak Miftah di buletin nggak? Kalau sekarang ini saya nggak nulis lagi Pak. Cuman kalau mau nulis ya nggak masalah. Cuma waktunya memang terbatas ya. Waktu itu saya karena senang nulis juga sih gitu kan. Itu yang pernah saya tulis di sana. Tapi kalau warta
warta Bapeda masih ada Pak ya di Pemprov ya? Saya kurang kurang tahu ya. Orang ada Oh. Bapeda mungkin di sini yang mau menjawab. Eh, kita sambil ada beberapa waktu lagi, kita mungkin bisa bercerita terkait yang, tapi Pak ini melakukan evaluasi TKDN. Nah, mungkin bisa bercerita Pak, apa sih problem utama Pak untuk penerapan TKDN yang tinggi ya di Indonesia? Mungkin bisa sharing Pak. Ini bisa juga mendorong nanti teman-teman di sini di perangkat daerah dalam hal berinovasi sebenarnya apa yang perlu diperhatikan. Mangga Pak. Gimana Pak? Keputus-putus tadi suaranya. Eh, ini Pak terkait TKDN, barangkali Pak Mita bisa bercerita mengenai permasalahan apa sih yang dihadapi Pak di kita ya, khususnya di Indonesia Oh. ini terkait bagaimana meningkatkan nih, tingkat komponen dalam negerinya Pak, apa tantangan yang dihadapi. Nah, setelah mungkin catatan-catatan bagi, karena kita ini didorong untuk berinovasi Pak, semua perangkat daerah di Jawa Barat ya, karena kita mengadakan juga lomba KJB ya, kompetisi inovasi Jawa Barat. Nah, mungkin apa saja yang perlu diperhatikan nih dalam hal berinovasi khususnya terkait TKDN Pak, mangga Pak. Ya. Nah, sebenarnya ini yang jadi menarik ya, bagaimana yang jadi tantangan inovasi yang dikaitkan dengan TKDN. Jadi kita berinovasi dengan menggunakan produk dalam negeri ya. Ya itu menarik itu ya. Karena waktu ada inovasi-inovasi yang zaman Litbang dulu ya terpaksa karena menggunakan produk-produk luar itu kan masih ada. Mungkin Pak Indra juga pernah tahu ya, ada Ya. kalau misalnya ada produk-produk yang didatangkan dari terpaksa ya, dalam tanda petik terpaksa didatangkan dari luar. Nah, sekarang dibalik bagaimana barang lokal ini kita inovasi jadi suatu model yang bisa sustain dan terus berlanjut ya. Kalaupun terpaksa dalam tanda petik ada komponen luar, nah itu kita minimalkan. Nah, kita minimalkan ya. Kita minimalkan komponen luar itu ada gitu ya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian yang keduanya terkait sama TKD ini, kalau misalnya ya, misalnya sudah dilakukan inovasi, produk sudah jalan, segera didaftarkan tingkat komponen dalam negerinya ke Kementerian Perindustrian. Karena banyak banyak sekarang yang produk-produk UKM yang belum terdaftar sehingga kalah bersaing dengan produk-produk lain yang sudah ber-TKDN. Karena ada ini ada ketentuan lain bahwa untuk pengadaan ada ada istilahnya diskresi. Kalau misalnya nilainya lebih mahal ya, nilainya lebih mahal, tapi dia produk luar nilainya lebih murah, tapi produknya impor semua dengan lebih mahal, tapi produknya dalam negeri semua. Nah, ini ada dispensasi dalam hitung-hitungan seberapa besar itu ada LKPP ya kalau nggak salah ya, yang mau dikeluarkan ketentuannya. Itu ada hitung-hitungan nanti bagaimana ternyata ada potensi bahwa yang diutamakan itu justru yang produk dalam negeri. Itu waktu itu saya ikuti diskusi dengan LKPP sudah hampir setahun yang lalu. Kayaknya sekarang sudah update ketentuannya ya, karena kan kemarin itu sudah masuk ke rencana rencana peraturannya itu sudah masuk ke Pak Presiden ya. Ada kemungkinan itu sudah hitung-hitungan eh, istilahnya istilahnya apa ya, bukan diskresi ya, tapi artinya ada penyetaraan ya. Kalau misalnya satu produk teknologi yang lebih mahal tapi murni TKDN dengan produk luar negeri meskipun lebih murah gitu ya, itu ada ada prioritas di situ. Itu salah satunya, dan itu sebagai saran segera secepat-cepatnya untuk mendaftarkan TKDN produk ke Kementerian Perindustrian. Karena ada program sertifikasi gratis di Kementerian Perindustrian, nanti bisa nanti tanya ke dari Kemenperin ya terkait dengan sertifikasi TKDN tersebut. Dan
TKDN itu istilahnya kok berapa persen itu nggak bisa kita declare secara secara persen ya, itu hanya sebagai estimate kalau misalnya kita secara persen mendeklar. Yang kita nyatakan TKDN itu kalau sudah punya sertifikat dari Kemenperin, nah itu baru bisa kita nyatakan dia punya TKDN berapa persen itu. Barangkali demikian Pak Indra. Tapi sebelum sebelum dilakukan ke Kemenperin, ada lembaga-lembaga verifikasi kayak Sukovindo, kemudian ada Survei Indonesia yang salah satunya jadi mitra di LKPP untuk membantu menghitung seberapa jauh nilai potensi TKDN-nya itu ada itu ini ya. Tapi ada juga sertifikasi gratis untuk UMKM untuk TKDN tersebut. Baik, Pak Mita. Kita dapat insight nih ya. Pertama, terkait bupati itu harus sesuai dengan regulasi ya, dengan memperhatikan standar, sudah standar nasional Indonesia. Kemudian kita juga melihat tadi ada berapa sih produk lokal ya, atau komponen dalam negeri juga harus jadi pertimbangan dalam melakukan inovasi. Dan yang ketiga ada masalah clearing teknologi ya, untuk mengetahui kelayakan dan sejauh mana dampak dari sebuah inovasi. Ini ada kita kolom C dari Pasam ya, yang bertanya inovasi dijadikan pembangunan rumah bagi korban bencana di Indonesia, apakah sudah ada kabupaten-kota yang sudah mengaplikasikan? Terima kasih. Mangga, Bapak, bisa Gimana Pak ditanggapi ya. chatnya kok ini apa ya nggak kelihatan ya? Ini chatnya saya baca aja ya, Kamita ya. Ya. Apakah inovasi RISA sudah dijadikan standar untuk pembangunan rumah bagi korban bencana di Indonesia? Apakah sudah ada kabupaten-kota yang sudah mengaplikasikan? Itu Pak pertanyaannya, Pak. Oh, kalau standar pembangunan memang sudah ada Pak. Jadi kalau misalnya ya yang sudah masuk di e-katalog sektoral ya itu sudah ada standar standar desainnya sudah ada Pak. Sudah ada standar desainnya. Kalau misalnya diaplikasikan Pemda untuk membangun saya belum tahu ya, tapi kemarin itu ada tim kami yang pernah presentasi di Pemprov Jabar ya, apakah sudah diterapkan di Pemprov Jabar atau enggak. Tapi kalau misalnya di lingkungan proyek di Kementerian PUPR yang di Jawa Barat itu sudah banyak sekali Pak, sudah banyak diaplikasikan yang dibiayai dari ini ya APBN ya dalam konteks proyek-proyek di lingkungan pemerintah provinsi di Kementerian PUPR ya Kementerian PUPR. Misalnya contoh ya Cianjur ya gempa Cianjur kemarin kita menerapkan RISA itu. Kita menerapkan RISA dan juga menerapkan yang tadi yang saya sebut rumah yang keliling tadi ada Tadulako sama ada Rumbako ya Rumbako terus ada ini yang Tadulako tadi itu salah satu hasil clearing karena waktu itu BNPB meminta agar membuka ide-ide masyarakat ya untuk penerapan teknologi gempa yang dilaksanakan di Cianjur ya dilaksanakan di Cianjur dan untuk ketentuannya kalau misalnya penerapan proyek-proyek di Kementerian PUPR itu dilakukan sebelum diaplikasikan massal meskipun sebelumnya kalau yang Rumbako kan ada ide dari Universitas Tadulako yang sebenarnya sudah diterapkan di sana waktu gempa di Palu juga ya ada gempa Palu tapi penerapan di sini sesuai dengan ketentuan harus melewati tes dulu di Kementerian PUPR dalam hal ini di tempat kami di Bina Teknik Perhubungan Perumahan apakah itu sudah visible diaplikasikan aman ya aman sehingga safe untuk dilakukan penerapan kalau RISA itu sudah pasti diaplikasikan di sana, tapi dari BNPB meminta tidak hanya RISA saja gitu kan, mengakomodir ide-ide yang lain, ide-ide masyarakat yang lain dari komunitas dan atau perguruan tinggi gitu ya. Jadi membuka itu. Kalau RISA sudah diterapkan dan sudah BUMN sudah melaksanakan juga Pak, sudah melaksanakan juga terkait dengan penerapan teknologi tersebut. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, Pak Mita. Berarti RISA ini sudah ada pedomannya ya Pak? Sudah ada pedoman implementasi teknologi sudah ada ya Pak? Sudah ada standarnya dan sudah ada standar. Ya, diterapkan di kabupaten kota ya, gitu ya. Mungkin sebagian besar masih menggunakan APBN ya Pak Mita ya. Nah, bagi daerah mungkin di sini ada juga dari beberapa perangkat daerah yang menerapkan teknologi RISA
dan sekiranya perlu pendampingan nanti boleh mengajukan ke Direktorat Bina Teknik ya, Direktorat Bina Teknik. Kurang pemilihan Pak Miftah ya, tidak salah ya untuk proses supervisi penerapan teknologi desain ini ya. Ya, jadi itu nanti sebenarnya apa namanya ada bimbingan teknik di tempat kami Pak ketika sama Ya, teknologi risa. Nanti juga bisa kita undang dari Pemprov ya, Pemprov atau Pemkot gitu ya. Itu ada. Itu kebetulan kalau minggu depan itu jadi diundang ya Pak Dhani ya Pak ya. Itu yang Pak, membidangi insya Allah Pak. beliau. Ya, insya Allah jadi Pak. Ya, jadi beliau membidangi clearing teknologi termasuk juga terkait dengan apa namanya maintenance tadi yang maintenance untuk aplikator RISA termasuk bimbingan teknis nanti diselenggarakan juga di kami gitu ya. Meskipun pembimbingan teknis ada tim lain ya, tapi sama ininya kontennya gitu ada. Baik Pak Miftah, berhubungnya waktu mau habis, sebelum kami tutup, barangkali dari kita ada closing statement atau ada yang mau disampaikan Pak terkait inovasi Ya. bidang perumahan dan pembicaraan berkelanjutan. Ya, jadi inovasi itu harus terus dilakukan ya. Ada statement inovasi atau mati. Nah, itu yang menarik dan tentunya kita tidak boleh lepas dari koridor-koridor sebagai instansi atau institusi pemerintah. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti ya. Ada peraturan, ada dan juga ada SNI ya yang harus kita ikuti sehingga bagaimana dengan ketentuan-ketentuan tersebut kita terus melakukan inovasi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Miftah. Demikian Bapak Ibu tadi disampaikan materi yang disampaikan Pak Miftah ya terkait inovasi. Bagi Ibu yang penasaran inovasi apa sudah dihasilkan oleh Direktorat Cipta Karya, nanti bisa menghubungi kami ya, atau bisa nanti kami sambungkan langsung dengan Pak Miftah. Barangkali perlu penjelasan lebih lanjut terkait teknologi yang akan digunakan di perangkat daerah Bapak Ibu gitu, menjawab berbagai permasalahan. Kami tutup ya, tapi sebelumnya sampaikan dulu kembali ke MC ya, Mangku Rara untuk. Iya, baik. Terima kasih Bapak Hendra Hendrawan yang telah memandu sesi paparan materi pada hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Miftah yang telah menyampaikan paparan materi yang sangat menarik sekali pada hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, dengan berakhir paparan materi diskusi, maka berakhir pula kegiatan pengembara pada hari ini. Kami berharap paparan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan perlu kami informasikan kembali, kegiatan pengembara dilaksanakan setiap hari Rabu dengan menghadirkan narasumber dan materi yang sangat menarik setiap minggunya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari Ibu sekalian. Genap panitia mohon maaf terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan. Saya Rara selaku MC mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Miftah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hendra. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia dan narasumber.